Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat yang kekasih, kita memahami bahwa tujuan Tuhan menebus kita bukan hanya semata-mata masuk surga. Saya ulangi kalimat ini. Tujuan Tuhan menebus kita bukan semata-mata untuk masuk surga. Tergos, saya minta izin saya geser ini sedikit ya. Karena agak kerepotan untuk buka Alkitab. Baik. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya semata-mata masuk surga. Karena kalau tujuan Tuhan menyelamatkan kita masuk surga, maka ketika kita bertobat seharusnya Tuhan panggil kita untuk masuk surga. Betul? Tetapi Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, tujuannya adalah supaya kita menjadi saksi Tuhan. Jangan lupa itu. Ketujuan utama Tuhan menyelamatkan kita adalah kita menjadi saksi Tuhan. Maka dimanapun kita berada, namanya sudah Kristen yang sejati, pasti tidak lepas dengan identitas sebagai saksi Tuhan. Sehingga kita menjadi orang surgawi yang sedang ada di dalam dunia, dan yang sedang berjalan ke sorga, tapi sambil berjalan ke sorga, kita menjadi saksi Tuhan. Ini perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Jadi seharusnya ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak boleh nyaman dengan keselamatan itu, dan kita berdiam diri dalam hidup kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, ada satu beban yang Allah taruh dalam kehidupan kita. Yaitu beban untuk bersaksi bagi Tuhan. Sehingga satu-satunya syarat supaya Tuhan Yesus datang kedua kalinya adalah ketika dunia ini sudah mendengarkan akan Injil Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Tidak ada syarat yang lain untuk mempercepat kedatangan Kristus. Karena satu-satu syaratnya adalah yaitu ketika Injil mencapai ujung bumi, maka di sana Tuhan Yesus datang kedua kali. Artinya, ketika kita diselamatkan, tidak ada satu orang pun yang sudah mengalami keselamatan menutup mulutnya dan mengunci dirinya untuk tidak bersaksi. Kesaksian adalah sesuatu yang senantiasa menyatu dalam kehidupan kita. Maka saya pernah saksikan tentang anak SD yang saya temui waktu tahun 1996. Itu saya ketemu di bis Metro Mini, bukan? Yang pernah saya saksikan beberapa kali di sini. Waktu itu saya sedang pelayanan, kemudian saya bersama dengan senior saya. Naik Metro Mini, tahu sendiri kan namanya mahasiswa di Indonesia kan. Hidupnya sisa-sisa. Jadi harus ngatur sisa-sisa ini bagaimana. Sehingga akhirnya harus naik Metro Mini. Gak sanggup naik taksi, apalagi presiden taksi waktu itu. Sekarang kan sudah taksi-taksinya sudah hebat. Ya. Jadi akhirnya ketika kami naik, di bagian belakang, pintu belakang, kemudian ada seorang anak kecil yang sedang duduk di sana, dia bangkit daripada tempat duduknya dan mempersilahkan kami salah satu untuk duduk di sana. Dan saya katakan pada dia, "Dek, kamu duduk saja, karena nyantol begini mana kau tanganmu bisa sampai untuk pegang cantolan Metro Mini itu. Apalagi kan tahu Metro Mini kalau lari kan, semua yang di dalam itu dianggap kosong, ya." Jadi kadang-kadang kalau di Senen itu kadang-kadang aneh itu. Orang udah penuh dibilang kosong, kosong, kosong. Akhirnya ada satu bapak, emangnya kami siapa? Makanya kosong. Belum lagi larinya begini, kita goyang sana, goyang sini. Begitu ya. Kemudian saya bilang duduk saja, dibilang tidak, silakan duduk. Dan akhirnya senior saya duduk, senior saya perempuan, wanita maksudnya. Kemudian akhirnya ketika dia duduk, apa yang dikatakan oleh anak ini? Kakak-kakak pernah dengar Tuhan Yesus? Kaget saya. Kenapa? Kenapa saya kaget? Karena perjalanan satu malam dari Pontianak ke Jakarta, saya tidak pernah menyaksikan tentang kasih setia Tuhan. Karena saya mabuk laut. Padahal banyak orang di sekitar saya. Dia langsung bersaksi, pernah dengar Tuhan Yesus. Kemudian saya anggukkan kepala saya. Kemudian boleh saya bersaksi. Kemudian apa yang dia katakan? Mama saya sakit kanker. Satu kali saya pulang dari sekolah saya,
ketika saya berjalan saya ingat apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu, bahwa Tuhan Yesus itu mampu membangkitkan Lazarus. Kemudian Tuhan Yesus mampu menyembuhkan banyak penyakit. Dan akhirnya saya datang dan saya berlutut di samping tempat tidur dari mama saya di rumah sakit. Dan akhirnya dia berdoa. Selang beberapa jam dia berdoa dan akhirnya dikatakan bahwa dokter memeriksanya, mamanya. Tapi ketika dokter memeriksa mamanya, menurut kesaksian dia, kanker yang ada pada mamanya itu akhirnya sirna dan tidak ada lagi. Selang beberapa hari kemudian mamanya disuruh pulang. Ini kesaksian anak kecil yang saya mendengar di Metro Mini. Kemudian saya bisik sama dia begini, nak, tolong jangan terlalu keras-keras bersaksi. Karena di sini jangan sampai kamu mengalami sesuatu. Kemudian dia katakan kepada saya, apapun yang terjadi, semua pengalaman bersama dengan Tuhan, saya akan saksikan apapun konsekuensinya. Kalimat itu menampar saya dan membuat saya menjadi malu di depan anak ini. Saya mengerti anak ini adalah anak yang sungguh-sungguh mengerti jati dirinya. Saya sebagai seorang mahasiswa teologi pada saat itu tidak pernah memiliki jati diri ini. Sehingga dengan demikian, kembali lagi kita belajar untuk melihat ketika kita diselamatkan, tujuan utamanya bukan hanya masuk surga, tetapi Tuhan memberikan sebuah identitas menjadi saksi Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif? Bagaimana kita bisa menjadi pembawa terang, pemberita tentang terang itu secara efektif? Mari kita baca teks firman Tuhan kita hari ini, yaitu dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Hari ini saya tidak fokus untuk bicara tentang terang, karena tema itu nanti saya akan lanjutkan tentang Yesus yang adalah terang itu sendiri. Saya akan bahas secara khusus, tetapi saya akan memfokuskan bagaimana kita diutus sebagai pembawa terang. Mari kita baca Yohanes pasal 1, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 1, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, tema kita adalah apa? Proyektor. Apa? Diutus sebagai apa? Saksi terang. Diutus sebagai saksi terang. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi terang yang efektif, yang sejati ketika kita sudah diselamatkan? Dan saya percaya bahwa semua kita di sini adalah pribadi yang sudah diselamatkan. Amin itu? Yang belum diselamatkan angkat tangan, biar pelayanan pribadi setelah ibadah ini. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita melihat ciri seorang yang diutus menjadi saksi terang yang sejati. Saya mulai dengan ayat yang ke-6, di situ dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, seorang pembawa terang atau saksi terang, dia harus menyadari identitasnya bahwa dia adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Dan pribadi yang diutus oleh Allah di sini, kalau saudara dan saya memperhatikan, bahasa Indonesia tidak menerjemahkan satu kata bahasa asli, dua kata bahasa asli. Sehingga dengan demikian kehilangan makna di sana. Bahasa apa yang tidak diterjemahkan? Yaitu bahasa kata apa yang tidak diterjemahkan? Yaitu kata parateu. Parateu. Nah, parateu itu letaknya di mana? Di sana dikatakan datanglah seorang yang diutus dari sisi Allah. Kata itu tidak diterjemahkan dalam lembaga Alkitab Indonesia. Jadi terjemahan lengkapnya adalah datanglah seorang yang diutus dari sisi Allah, yaitu Yohanes.
Nah, kenapa kita harus penting melihat ini? Karena kata sisi ini membawa kita untuk memahami bahwa betapa dekatnya Yohanes dengan Allah. Yohanes Pembaptis maksudnya. Tetapi bukan hanya bicara tentang itu. Seorang yang diutus Allah, dia bisa mengerti identitasnya sebagai pribadi yang diutus kalau dia punya keintiman dengan Allah. Ini penting sekali. Dia harus punya keintiman dengan Allah yang mengutus dia. Maka di dalam keintiman ini, istilah diutus, kata yang dipakai itu adalah apostolo. Nah, kata apostolo itu tidak hanya diterjemahkan sebagai rasul. Karena rasul itu juga diterjemahkan dengan apostolos. Tetapi ini juga berbicara tentang sahabat Allah. Maka kata dari sisi Allah itu berbicara tentang Yohanes ini adalah sahabat kental Allah. Kalau seringkali kita pakai dalam masalah pergaulan itu sahabat pena, betul ya? Atau penanya yang jadi sahabat, bukan orangnya gitu mungkin kali ya. Ya. Tapi maksudnya adalah sahabat kental Allah yang sangat intim dengan Allah. Dengan adanya dia intim dengan Allah, dia mengerti statusnya. Ini pertama. Karena dia intim dengan Allah, dia mengerti statusnya bahwa dia adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Maka tanpa dia intim dengan Allah, dia tidak mengerti akan statusnya. Maka jangan heran, banyak orang menjadi orang Kristen, tetapi belum tentu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Keintiman membuat kita mengerti isi hati Allah. Dan ketika kita mengerti isi hati Allah, kita sadar identitas kita. Maka kalau orang mengerti ini, seringkali dalam pembinaan para pelayan saya katakan, bahwa menjadi pelayan bukan hanya ada di gereja. Bukan hanya ketika menyanyi, bukan hanya ketika main musik, bukan hanya ketika berkhotbah, tetapi menjadi seorang pelayan yang diutus oleh Allah. Dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun engkau berada, status diutus oleh Allah itu melekat pada diri kita. Kenapa? Karena kita memahami, sekali Tuhan pilih, maka otomatis itu akan mengikuti kita kemanapun kita berada. Bukankah seringkali, tidak di sini, di tempat lain, ketika pelayan itu melakukan sebuah kesalahan di luar, ataukah bukankah seseorang yang menjadi pelayan itu melakukan sebuah kesalahan di luar, orang akan berkata begini, orang nggak akan berkata begini, Pak Ayub itu kok begitu ya? Tapi orang akan berkata begini, kok pendeta seperti itu? Betul. Padahal pertanyaan saya kan bukan lagi berkhotbah, saya bukan ada di dalam gereja, tapi saya ada di luar gereja. Tapi kenapa mereka mengkaitkan akan kependetaan saya? Karena ketika saya dipanggil, diutus, ditetapkan menjadi pendeta, maka kependetaan itu mengikuti saya kemanapun saya berada. Amin itu. Maka di sini keintiman itu akan membawa kita mengerti identitas kita. Ketika engkau ada di densa, ketika engkau ada di mobil, ketika engkau ada di toilet, ketika engkau ada dimanapun engkau berada, status diutus itu tetap mengikuti kita kemanapun kita berada. Maka yang kedua adalah ketika dia punya keintiman dengan Tuhan, maka di sana dia tidak hanya mengerti statusnya, tapi yang kedua adalah dia mengerti bahwa dia ada kemanapun dia pergi, dia ada di dalam otoritas Allah sendiri. Ingat ini baik-baik. Dia ada di dalam otoritas Allah. Karena ketika Tuhan utus, Tuhan tidak akan mungkin mengutus tanpa otoritas. Karena kata apostolos itu, apostolo atau apostolos itu, kalau saudara saya dan saya mengerti, itu sama dengan duta besar. Di sini KJRI, kalau di Tokyo itu kedutaan besar. Ya, jadi istilahnya sama. Nah, ketika duta besar datang ke Jepang, dia bukan datang atas otoritas dia. Sekali lagi, dia bukan datang karena otoritas dia. Tapi dia datang oleh karena otoritas bangsa Indonesia. Amin itu. Nah, otoritas itulah ketika duta besar berbicara, dia bukan berbicara atas nama pribadi, tapi dia berbicara atas nama otoritas Indonesia, di mana dia dipilih dan ditetapkan oleh DPR dan juga dipilih dan ditetapkan oleh presiden, dan setelah itu diutus dengan otoritas daripada bangsa Indonesia. Nah, ketika kita diutus oleh Allah dengan status sebagai pribadi yang diutus, maka selanjutnya adalah pribadi yang mengutus kita, memberikan otoritas kepada kita
untuk boleh sungguh lagi menjadi pribadi yang bersaksi. Maka ingat baik-baik, keintiman dengan Tuhan akan membawa kita mengerti identitas kita. Tetapi yang kedua, keintiman dengan Tuhan akan membawa kita mengerti tentang otoritas daripada Allah sendiri. Nah, istilah inilah yang membuat saya bersama dengan tim pada saat kami masih menjadi mahasiswa di STT-ATI. Pada saat itu kami melangkah untuk membuka daerah-daerah baru. Dan tim kami itu namanya tim Kaleb untuk membuka daerah baru. Dan sepertinya panggilan itu menyatu dalam diri saya. Maka kalau saya disuruh memimpin dan membuka daerah baru, saya lebih cenderung pilih untuk membuka daerah baru. Ya. Nah, kami ditetapkan untuk membuka satu daerah yang ada di Ketapang dan pernah juga saya saksikan di sini. Dan di daerah tersebut terkenal ada 9 dukun besar. Dan kalau saudara dan saya datang ke tempat itu, sebelum masuk ke kampung itu, sudah ada bau busuk yang luar biasa terjadi di dalam daerah itu. Mengapa? Semua penduduk itu badannya bau busuk. Kenapa? Karena menurut kepercayaan mereka, pribadi atau penyembahan mereka terhadap kepercayaan-kepercayaan tersebut, ilah-ilah atau dewa-dewa itu, makanannya adalah daripada luka busuk daripada penduduk tersebut. Dan luka busuk itu menunjukkan otoritas daripada dewa-dewa yang mereka sembah pada saat itu. Dan biasanya siapa yang menjadi kepala desa? Dia memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada orang-orang pintar yang lain. Biasanya seperti itu, betul? Mungkin yang mengangguk punya pengalaman pernah jadi seperti itu. Istilah itu namanya tamukun di situ ya. Tamukun. Dan akhirnya kami datang. Kemudian kami masuk dan kami mencari kepala desa di sana. Istilah dipakai itu tamukun di sana ya. Akhirnya kami masuk, kemudian dosen kami sudah katakan sebelumnya kami berdoa dan puasa minta pimpinan Tuhan. Dan dosen saya berkata kalau mereka menghidangkan sesuatu buat kalian, jangan sampai kalian duluan mengambilnya. Biarkan saya mengambilnya dalam hati. Ini dia mau mati duluan dari kami. Nah biasanya orang Dayak kalau tamu datangnya dihidangkan itu, kalau kebanyakan itu kopi. Dan akhirnya kami masuk dan dihidangkan kopi. Dosen saya berkata kita berdoa dulu ya Pak ya. Iya berdoa. Selesai berdoa kemudian dosen melirik kami dan dia mengangkat gelas. Ketika dia mengangkat gelas itu, kemudian pecahlah gelas itu bagian bawahnya, tumpahlah kopi itu. Setelah tumpah kopi itu, kepala desa ini, kepala tamukun ini datang dan bicara dengan dosen saya dan berkata, kalian pakai kuasa apa? Kalian pakai kuasa apa? Kau tahu ada sesuatu di dalamnya. Akhirnya pecah. Kemudian dosen saya berkata, kami tidak punya kuasa apa-apa. Kami hanya datang dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah punya kuasa itu. Dan dia yang menjaga kami. Akhirnya tamukun ini menjadi orang pertama yang percaya. Dan dari dia, coba saudara bayangkan, dia pemimpin. Pasti banyak yang juga ikut bertobat. Itu cara Tuhan, otoritas Tuhan. Maka sekali lagi, keintiman dengan Tuhan akan membawa kita mengenal identitas. Tetapi yang kedua, keintiman dengan Tuhan akan membawa kita tidak takut ketika kita menjadi saksi. Karena otoritas Allah itu mengikuti kita kemanapun kita berada. Amin itu. Otoritas Allah mengikuti kita kemanapun kita berada. Nah, setelah kita melihat tentang identitas sebagai pribadi yang diutus, itu bersumber daripada Allah, dan dia harus memiliki keintiman dengan Allah, karena di dalam keintiman itulah dia mengenal akan identitas, dia mengenal otoritasnya. Tapi saya membawa kita untuk melihat, membedakan Yohanes dengan para murid. Yohanes ketika dipanggil tidak disebut dengan matetes, betul ya? Murid itu dalam bahasa Yunaninya adalah matetes. Tapi 12 murid Tuhan yang dipanggil itu tidak langsung disebut sebagai apostolos. Ketika Yesus naik dan mereka masuk dalam pelayanan untuk membangun gereja,
baru mereka disebut dengan apostolos. Tapi mereka sebelumnya disebut dengan matetes. Yohanes tidak disebut dengan matetes, tapi disebut sebagai apostolos, sahabat Allah, orang yang dekat dari Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang berasal daripada Allah, parateo. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yohanes tidak disebut matetes, sedangkan 12 murid Tuhan itu disebut dengan matetes? Ini pengajaran ya. Karena minggu yang lalu saya sudah khotbahkan, sejak kapan Yohanes mengalami kelahiran kembali? Sejak dari kandungan, Yohanes mengalami kelahiran kembali. Sejak kapan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu ketika dia sedang ada di dalam kandungan ibunya. Selanjutnya, sejak kapan Yohanes mengerjakan tugas kenabian? Yaitu apa? Sejak ada dalam kandungan ibunya. Maka dengan demikian, Yohanes tidak membutuhkan label sebagai matetes. Tapi murid-murid butuh pertobatan. Karena mereka sudah menjadi besar. Mereka butuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka butuh patron dalam kehidupan mereka. Maka Yesus berkata, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Terjemahan yang tepat istilah ikutlah aku adalah berjalan di belakangku. Itu maksudnya. Mari berjalanlah di belakangku. Maka jangan salah. Sudah pernah saya sampaikan bahwa Petrus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, dia diserahkan ke tangan orang Farisi, ahli Taurat dan orang berdosa, dan di sana dia akan menderita, mati dan bangkit. Petrus langsung menarik Tuhan Yesus ke belakang. Kemudian dia berkata, hal itu tidak sekali-kali menimpa engkau. Langsung Tuhan Yesus berkata, nyala engkau iblis, karena engkau menjadi batu sandungan. Kenapa Tuhan bilang nyala engkau? Karena di sini posisinya terbalik. Petrus bukan lagi di belakang Tuhan Yesus, tetapi Petrus sudah mulai di depan. Walaupun terjemahan yang lain dikatakan bahwa dia ditarik di samping, Yesus ditarik ke samping. Tetap kalau di samping, di belakang tetap salah. Karena Tuhan Yesus memberikan perintah, ikutlah aku dari belakang. Aku jadi patronmu, aku jadi contohmu, kehidupanku menjadi contohmu. Maka murid-murid pada zaman Yesus tidak diberikan kesempatan untuk bersaksi. Karena mereka tidak cukup mengenal siapa itu Mesias. Mereka tidak cukup mengenal siapa itu Tuhan. Maka mereka tidak boleh bersaksi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, baru di sana dilengkapi dengan Roh Kudus, baru mereka boleh bersaksi. Yohanes tidak perlu membutuhkan itu. Kenapa? Karena sejak dari kandungan ibu, Yohanes sudah mengalami kelahiran kembali. Yohanes tidak butuh itu. Karena sejak dalam kandungan ibu, Yohanes sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan sejak dalam kandungan ibu, Yohanes sudah mengerjakan tugas kenabian itu. Kalau ada yang belum mendengarkan khotbah minggu kemarin, silakan melihat itu di YouTube. Sudah diposting. Jadi di sini kita memahami. Yohanes dikatakan, dia berasal dari sisi Allah. Oleh karena dia berbeda dengan nabi yang lain. Dia berbeda dengan murid-murid. Dan dia langsung mengerjakan tugas itu. Karena waktu dia sangat singkat untuk memperkenalkan tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, kalau Yohanes hanya punya waktu 6 bulan untuk menyaksikan tentang siapa itu Yesus, seharusnya kita semua yang sudah punya kesempatan hidup yang begitu lama, seharusnya kita lebih berdampak daripada Yohanes. Amin itu. Yohanes berapa bulan? Berapa bulan? 6 bulan. Jadi dia bersakit berapa? Ketika dia berumur 30 tahun, kemudian 6 bulan. Yesus muncul. Kemudian setelah itu akhirnya dia selesai. Tapi dampak pelayanan daripada Yohanes begitu luar biasa. Pertanyaan saya, mengapa Yohanes punya dampak yang begitu besar? Bukan hanya bicara tentang dia sudah dibuatkan sebelumnya. Bukan hanya bicara tentang dia mengalami kelahiran baru dan dipenuhi di dalam kandungan ibunya oleh Roh Kudus. Tetapi di sana dia punya keintiman yang begitu dekat dengan Tuhan. Maka dia mengerti akan dirinya. Siapa dirinya? Dia mengerti otoritas yang ada padanya. Maka di dalam berbicara tentang kebenaran, dia tidak pernah takut ketika berbicara tentang kebenaran. Saya rindukan kita semua yang memiliki kesempatan hidup yang begitulah banyak. Pergunakanlah sungguh-sungguh.
Pergunakanlah supaya berdampak. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, sungguh-sungguh mereka melihat bahwa kita adalah saksi Tuhan adanya. Tidak usah takut dengan setiap tantangan yang ada. Karena otoritas Allah turun atas kita. Otoritas Tuhan mengikuti kita kemanapun kita berada. Mungkin dalam PA perawat, dalam PA KNSUC, dalam PA umum, dalam PA pelajar dan juga mahasiswa. Seringkali ada kesaksian-kesaksian yang muncul. Pak, saya mau bersaksi kok takut, saya mau bersaksi kok tantangannya ini, saya mau bersaksi kok tantangannya ini. Saya katakan jangan takut oleh karena manusia. Minta hikmat daripada Tuhan untuk memperlengkapi kita. Sehingga setiap tangan kita yang menyentuh seseorang atau mata kita melihat seseorang, jadikan mereka menjadi target di mana kita harus bersaksi untuk mereka. Karena identitas sebagai saksi Tuhan itu mengikuti kita. Karena di dalam setiap bagian kehidupan kita, kita ada di sana karena kita diutus oleh Tuhan. Ingatkan kalimat saya lagi. Di dalam setiap bagian kehidupan yang di mana kita ada di sana, itu bukan karena kita, tapi karena kita diutus di sana untuk menjadi saksi Tuhan. Maka sekali lagi saya tidak setuju dengan konsep dualisme, di mana ada hal yang sakral dan ada hal yang non-sakral. Ada hal yang rohani dan ada hal yang duniawi. Banyak orang berpikir di gereja itu rohani, betul? Betul ya? Sedangkan di luar itu apa? Roh halus katanya. Saya katakan tidak. Segala sesuatu, baik dalam gereja ini maupun di luar gereja, seharusnya kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita harus melihat semuanya adalah hal rohani. Mengapa? Karena segala sesuatu yang di mana kita libatkan Tuhan di sana, maka itu tetap menjadi hal yang rohani. Amin itu. Kalau pekerjaanmu engkau melibatkan Tuhan di sana, maka itu menjadi hal rohani. Di dalam studimu, ketika engkau melibatkan Tuhan di sana, maka studimu adalah hal rohani. Rumah tanggamu, ketika engkau melibatkan Tuhan di sana, maka itu adalah hal rohani. Tetapi ketika engkau ada di gereja, tapi engkau tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam gereja, itu adalah hal duniawi. Amin itu. Maka dengan demikian, setiap khotbah yang diangkat, tetapi tidak berakar daripada firman Tuhan, dan itu hanya berakar daripada keinginan diri, saya katakan itu adalah duniawi. Amin itu. Maka saya tetap konsisten untuk menggali kebenaran firman Tuhan, karena saya tidak mau mengeksegesi, tidak mau masukkan pikiran saya ke dalam Alkitab. Tetapi saya harus mengerti arti daripada Alkitab itu yang disebut dengan eksegesi. Apa inti daripada Alkitab itu sendiri. Baru itu disampaikan pada jemaat Tuhan. Maka ini poin yang pertama. Ingat baik-baik. Sebagaimana Yohanes diutus. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Saudara diutus pada bagian kehidupan saudara sendiri. Maka ketika engkau ada dalam pekerjaanmu, ketika engkau ada dalam studimu, ketika engkau ada dalam pergaulanmu, tujuan hidupmu bukan semata adalah yen. Dan tujuan hidupmu semata bukan hanya yeni. Tetapi tujuan hidupmu utama adalah Yesus itu sendiri. Walaupun semuanya ye, tetapi beda ketika engkau berkata Yesus menjadi fokus dalam kehidupanku. Maka kalau ini menjadi sebuah paradigma, maka saudara akan memandang pekerjaan itu dengan paradigma yang berbeda. Saudara akan memandang studi itu dengan paradigma yang berbeda. Ketika saudara bergaul dengan paradigma yang berbeda. Karena saudara tahu identitas diri. Tapi Pak, kalau aku bawakan identitas itu dalam pergaulanku, mereka seringkali ganggu saya. Wah, ini pendeta, ini seperti pendeta Ayub. Kalau orang bilang begitu, pertanyaannya adalah, kalau saudara seperti pendeta Ayub, emangnya kenapa? Siapa tahu saudara dipersiapkan untuk melanjutkan tugas pelayanan ini. Amin itu. Tapi di sini mari kita melihat. Seringkali kita takut disingkirkan oleh dunia ini. Maka kadang kita kompromi dalam dunia ini. Padahal kita sudah tahu status kita sebagai yang diutus oleh Tuhan. Maka sekali lagi, semua kita dipanggil dengan panggilan masing-masing. Tapi tujuannya hanya satu, yaitu Tuhan dipermuliakan. Saya dipanggil sebagai seorang pendeta, saudara dipanggil sebagai seorang perawat, saudara dipanggil sebagai seorang mahasiswa, saudara dipanggil untuk menjadi seorang anak Tuhan di tengah-tengah pekerjaan. Itu panggilan kita. Sehingga jangan melihat pekerjaanmu adalah sesuatu yang sekuler. Jangan melihat akan rumah tanggamu adalah sesuatu yang sekuler, studimu adalah sesuatu yang sekuler. Tidak. Saudara ada di sana karena saudara diutus untuk ada di sana.
untuk menjadi berkat di sana. Maka itu sesuatu yang sangat menyedihkan saya. Kenapa? Di bidang politik, anak Tuhan itu kurang. Karena ada konsep bahwa politik itu kotor. Saya katakan politik tidak kotor. Orang yang main di dalam politik itu yang kotor, betul? Nah kalau demikian, kalau kita diam, ya mereka lah yang berkuasa, betul? Saya bersyukur 3 hari ini saya mengikuti debat wali kota ataupun debat untuk pemilu pemilihan anggota baik gubernur maupun juga wali kota. Dan saya bersyukur ada beberapa hamba Tuhan. Bahkan tadi malam calon wali kota ya, Malinau, itu dia pasang pendetanya di situ. Saya pikir tidak alergi. Karena bisa saja dia dipanggil di sana untuk merestorasi akan bidang tersebut. Kalau kita tidak ada di sana mau bagaimana? Maka ini panggilan kita. Maka sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan panggil ke saudara dan Tuhan mendudukkan saudara dalam satu posisi, itu bukan tujuan untuk memperkaya diri, tapi membawa Kristus di sana supaya orang lain bisa melihat Kristus di sana. Itu menjadi hal yang pertama. Jadi kita ini dari sisi Tuhan diutus oleh Tuhan untuk boleh sungguh lagi menjalankan otoritas Allah di tengah-tengah panggilan kita. Yang kedua, seorang diutus menjadi saksi terang perlu memahami hal yang kedua di sana adalah ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Saya stop di situ. Hal yang kedua adalah dia tidak hanya tahu identitasnya, dia tidak hanya tahu otoritasnya oleh karena keintiman dia dengan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah dia juga harus tahu bahwa ketika dia diutus menjadi seorang saksi, tetapi selanjutnya saksi ini harus bersaksi. Nah, kata saksi dan kesaksian itu sebenarnya konsep pengadilan, betul ya? Saya pikir semua kita mengerti itu, konsep pengadilan. Mengapa? Ketika dia berbicara saksi dan kesaksian, itu adalah konsep pengadilan. Dan itu sebenarnya itu berkaitan juga dengan banyak juga pada saat itu muncul saksi-saksi palsu. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana muncul namanya agnostisisme, namanya skeptisisme, yang namanya stoasisme. Apa itu Pak? Agnostisisme itu menjelaskan tentang masalah segala sesuatu diukur di dalam pengetahuan itu sendiri. Kemudian juga skeptis itu ada yang katakan sesuatu yang benar itu harus diragukan. Dan stoasisme itu sebenarnya dipengaruhi oleh konsep gnostik yang mengerti manusia dalam dua sisi. Yang pertama adalah tubuh itu fana, tubuh itu berdosa, sedangkan jiwa atau roh itu adalah sesuatu yang suci. Tetapi roh ini belum bisa menuju pada kesempurnaan oleh karena masih diikat oleh namanya tubuh yang fana. Maka tubuh yang fana ini harus mati dulu baru roh itu bisa bebas. Itu konsepnya. Maka pengajaran-pengajaran ini disaksikan oleh para filsuf, disaksikan oleh penganut-penganut mereka. Tetapi ini bukan sebuah kebenaran, tapi mereka dengan rajin menyaksikan itu. Nah, Yohanes hadir sebagai seorang saksi, tapi bukan hanya dia menjadi saksi. Karena istilah saksi ini adalah orang yang mengalami kebenaran itu, betul ya? Dan dia tahu tentang kebenaran itu. Tetapi kita memahami bedanya begini. Orang yang mengalami kebenaran, orang yang tahu kebenaran, belum tentu dia bersaksi, betul? Dia bisa diam saja. Tetapi di sini dua hal ini menyatu pada Yohanes. Dia adalah saksi, dia mengalami kebenaran, disingkapkan kebenaran, dia tahu kebenaran. Tetapi selanjutnya adalah dia bersaksi tentang kebenaran itu. Dia bersaksi tentang kebenaran itu. Maka kesaksian Yohanes adalah satu kesaksian untuk menentang kesaksian palsu dari agnostisisme, dari stoicisme, dari skeptisisme. Sehingga di sana kebenaran itu dimunculkan untuk menantang akan konsep-konsep filsafat pada saat itu. Nah, kalau saudara dan saya mengerti itu, baru saudara mengerti kenapa Rasul Yohanes mengkaitkan Tuhan Yesus firman itu dengan konsep logos. Konsep logos itu adalah konsep filsafat. Tapi nanti saya akan menjelaskan itu ketika saya bicara tentang Allah yang telah menjadi firman itu sendiri. Allah yang adalah firman itu sendiri. Maka di sini kita melihat hal yang indah begini.
Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara mengalami penebusan Tuhan, saudara mengalami kebenaran Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya tidak bersaksi, maka dunia akan bersaksi. Amin itu. Kalau dunia bersaksi, maka yang dia saksikan adalah kejahatan itu sendiri. Dan ketika dunia bersaksi tentang kejahatan, dan orang lain melihat kebenaran daripada kejahatan itu, maka mereka akan mengikuti kejahatan itu. Maka inilah yang menjadi pertanggungjawaban saya dan saudara di hadapan Tuhan. Kenapa? Saudara dan saya sudah mengalami kebenaran. Dengan ditebus, dibangkitkan dari kematian dosa. Kemudian diperbaharui, ditebus, belajar firman Tuhan. Mengalami kebenaran itu. Tapi sekali lagi, kebenaran itu tidak stop di tengah-tengah kita. Tapi kebenaran itu disaksikan. Maka saya mau katakan, suatu pengadilan yang sedang mengadili orang yang benar. Orang benar. Kemudian dicari saksi untuk menyaksikan tentang kebenaran orang yang sedang diadili ini. Dan kalau tidak ditemukan saksi, pertanyaan saya, orang ini dilepaskan apa tidak? Ternyata yang muncul adalah saksi palsu banyak sekali. Dan saksi-saksi palsu itu menyampaikan berita-berita palsu dan bohong terhadap orang ini. Pertanyaan saya, apakah orang ini divonis benar atau divonis salah? Pada saat itu akan divonis salah. Walaupun pada ujung-ujungnya mungkin kebenaran akan membuktikan akan dirinya sendiri. Tapi terlanjur dia sudah divonis salah. Maka di sini mari kita melihat. Kalau saudara dan saya tidak bersaksi, maka kejahatan akan bereaksi begitu luar biasa. Tapi kesaksian kebenaran harus hadir. Untuk menunjukkan kebenaran. Dan ingat baik-baik, nanti saudara dan saya akan belajar. Bahwa keterang itu tidak akan pernah dikuasai oleh kegelapan. Tetapi ketika terang hadir, maka kegelapan itu akan sirna. Karena definisi daripada kegelapan adalah ketiadaan terang itu sendiri. Artinya ketika saudara dan saya bersaksi tentang kebenaran itu sendiri, maka kebenaran yang adalah terang akan menyingkirkan akan kejahatan itu sendiri. Tetapi kalau saudara dan saya tidak bersaksi, bagaimana mungkin terang dan juga kebenaran itu akan muncul. Maka mari kita memahami, ketika saudara dan saya mengerti akan identitas, mengerti akan otoritas daripada Allah, kita tidak boleh tinggal diam. Karena ketika kita mengalami kebenaran, selanjutnya mari kita bersaksi. Saya sangat sedih kalau banyak sekali Facebook yang hanya muncul dengan meme-meme. Hanya muncul dengan tulisan-tulisan gurauan dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di sana. Saya pernah sampaikan kepada hamba Tuhan yang berdoa di belakang atau para pelayan. Kenapa sih kita bikin YouTube? Tapi kalian tidak pernah share tentang YouTube itu sendiri. Khotbah-khotbah YouTube. Yang kalian share ya hal-hal seperti itu. Mari kita share kebenaran. Tuhan sudah membukakan akan jangkauan pelayanan yang ada berdasarkan kesaksian daripada Gary. Dan kita semua tahu. Kenapa kita tidak pakai itu untuk kebenaran? Kenapa kita tidak pakai itu untuk share tentang kebenaran? Sehingga kepalsuan, hoax dan lain sebagainya itu boleh disingkirkan. Amin itu. Mari kita boleh belajar. Kita sedang berjuang dalam dunia yang menuju kepada kehancuran. Kalau kita menutup mulut, dunia akan buka mulut. Dan mereka akan berbicara tentang hoax. Mereka akan bicara tentang kejahatan. Mereka akan bicara tentang tindakan-tindakan kejahatan. Dan banyak tindakan-tindakan kejahatan itulah yang akan mempengaruhi generasi kita. Amin itu? Bukankah generasi ini generasi yang berkaitan dengan digital, bukan? Saat ini sudah kebanyakan orang tidak lagi mau baca buku secara langsung. Tapi buka internet untuk mulai cari buku-buku yang ada. Kenapa kita tidak pakai itu? Berbicara tentang kebenaran. Menyuarakan tentang kebenaran. Buka Facebookmu. Yang pertama, jangan lihat dulu pacarku lagi online apa enggak. Atau yang saya taksir itu lagi online apa enggak. Ataukah mantan itu manis dalam ingatan. Itu lagi online. Dia lagi online sama siapa. Fotonya lagi apa ya. Di sini enggak ada. Tempat lain itu ada. Tapi coba post firman Tuhan di sana. Post khotbah-khotbah yang berbobot di sana. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kita sedang menjadi saksi mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kadang kita menahan mulut kita untuk tidak berbicara tentang kebenaran. Tapi mari kita membuka diri kita. Karena kalau kita tidak membawa terang dan berbicara tentang kebenaran,
maka dunia tidak punya pembanding. Maka dengan demikian, kita tidak akan pernah bisa menang untuk menjangkau orang datang pada Tuhan. Saya sedang berpikir satu hal dalam hidup saya begini. Mengapa ya Jepang dari dulu persentase kekristenan itu tidak pernah naik? Pernah saudara berpikir seperti ini? Saya tidak hanya mikir tentang G3 Osaka. Saya tidak hanya mikir tentang G3 Kobe, Shikoku dan Fukuoka, dan G3 se-Jepang. Tapi saya mikir bagaimana dunia Jepang ini supaya kekristenan itu bisa berkembang. Saya katakan satu hal, hanya dengan satu cara. Kita pakai jejaring ini untuk bisa, networking ini untuk bicara tentang kebenaran. Amin itu. Kalau kita berbungkam, kita diam, kebenaran tidak akan pernah disampaikan pada orang lain. Peluangnya begitu besar buat kita. Ini menjadi hal yang kedua. Jadi Yohanes tidak hanya menjadi saksi mengalami kebenaran, tetapi dia juga harus menyaksikan kebenaran itu. Sehingga di sana dunia bisa melihat terang dan kebenaran itu. Dan tugas itu sudah selesai pada Yohanes. Tetapi tugas itu juga dilanjutkan oleh kita semua. Pertanyaan saya, gadget yang ada di dalam tanganmu, apakah itu dipakai untuk kebenaran atau dipakai untuk ketidakbenaran? Sebenarnya itu sebuah peluang untuk Tuhan mau supaya kita pakai. Tapi seringkali kita pakai bukan untuk tujuan Tuhan. Steve Jobs berkata begini. Ketika dia sedang merakit Apple atau juga iPhone dan lain sebagainya. Dia berkata begini. Aku tidak sedang merakit teknologi. Tapi aku sedang merakit gaya hidup. Ini statement daripada Steve Jobs. Aku bukan sedang merakit teknologi, tapi aku sedang merakit gaya hidup. Dan apa yang dimaksud dengan gaya hidup di sana? Itu berbicara tentang nanti hidup kita akan fokus ke situ. Tetapi gaya hidup yang mana yang nanti kita alami? Dia hanya stop di gaya hidup. Tapi pemilihan gaya hidup itu tergantung pada saudara dan saya. Apakah gaya hidup yang mengikuti dunia atau gaya hidup yang mengikuti Tuhan? Mengikuti kebenaran, mengikuti terang. Apakah kita ada pada posisi itu apa tidak? Itu tergantung sejauh mana engkau menyadari akan kelahiran baru saudara di hadapan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan, mengerti jati diri dan mengerti otoritas yang mengikuti saudara. Maka di sana kita akan pakai semua alat-alat digital ini untuk menyampaikan kebenaran dan menyampaikan berita tentang terang itu di dalam Kristus sendiri. Amin itu ya. Setelah saya khotbah ini, pasti besok ada yang mulai mikir-mikir, mulai post Facebook ini apa ini. Instagram ini mulai post. Masalahnya rata-rata semua jemaat itu ada di dalam Facebook. Diam-diam mereka mulai blokir saya ini gitu ya. Tapi tidak seperti itu jemaatku di sini. Mereka tetap setia untuk memakai ini menjadi daya dorong untuk mulai sharing firman Tuhan. Amin itu ya. Sharing khotbah, sharing renungan. Kalau boleh bikin renungan sendiri. Tapi ya konsultasi dulu. Jangan sampai seperti ada satu gereja, kemudian mulai cari tema Natal. Tema Natal ya. Cari tema Natal, mikir-mikir. Hamba Tuhan majelis mulai mikir-mikir. Tema Natal apa? Kemudian tiba-tiba besoknya ada satu majelis datang kepada hamba Tuhan yang bilang begini. Pak, aku sudah dapat temanya. Yang ngomong ini masalahnya kan ketua panitia Natal. Aku sudah dapat temanya Pak. Sudah dapat temanya. Apa temanya? Sembahlah aku, maka semua kemuliaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Saudara mengerti konteksnya siapa yang ngomong itu? Setan. Maka hati-hati, jangan sampai sharingnya juga salah sharingnya. Ya, yang lucunya lagi ada seorang hamba Tuhan di Hong Kong. Pagi-pagi dia habis renungan, dia langsung tulis kalimat itu. Sembahlah aku maka semua kemuliaan di dunia ini akan kuberikan. Yang like-nya banyaknya minta ampun. Hanya kaget hamba Tuhan ini. Maka otomatis kita memahami di sini bahwa harus hati-hati juga dengan sharing kebenaran. Maka belajar firman Tuhan itu penting. Pendalaman Alkitab. Walaupun pusing ya. Yang mana Dinda? PA pusing apa enggak? Bapak bikin suka pusing-pusing begitu ya. Tapi dengan pusing itulah baru kita tahu kedalamannya. Ya. Maka di sini kita memahami bahwa kita harus beritakan kebenaran itu. Yang ketiga, yang terakhir.
Yang saudara dan saya mengerti di sini adalah tidak hanya datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi apa? Menjadi percaya. Seorang yang diutus dan seorang yang menyaksikan kebenaran. Dia punya target. Dia punya tujuan. Dan ini menjadi tujuan daripada Yohanes. Yaitu apa? Semua orang menjadi apa? Percaya. Tidak mungkin Yohanes ketika bicara tentang Tuhan Yesus, kemudian dia hanya punya satu harapan, ya udah pada masa dia Tuhan Yesus bekerja dan selesai. Tidak. Tetapi target Yohanes adalah dia bersaksi supaya semua orang menjadi percaya. Semua orang menjadi percaya oleh kesaksian dia. Itu adalah target. Maka saya percaya. Ingat baik-baik. Kita bekerja bukan hanya target kita mengisi saja beberapa dinding tembok ini, 4 dinding tembok ini. Penuh kemudian kita bilang jemaat ini maju. Tidak. Tapi target kesaksian kita adalah semua orang boleh percaya. Banyak orang mungkin tidak datang ke gereja. Tetapi mereka harus tahu tentang kebenaran itu. Dan kita percaya, bukan kita yang mengubah mereka, tapi Roh Kudus mengubah mereka melalui kesaksian kita. Maka kita tidak boleh pilih-pilih siapa yang harus kita bersaksi bagi dia. Setiap orang yang ada di tengah kita, itu bukan karena kebetulan. Tetapi itu adalah cara Tuhan membawa dia supaya kita bersaksi tentang Kristus kepada dia. Tetapi mari kita melihat di sini. Ketika dia berkata supaya semua orang boleh menjadi percaya. Kesaksian di sana untuk membawa kita untuk melihat bahwa kita harus berdiri teguh pada kebenaran kesaksian itu sendiri. Maka Yohanes tidak pernah kompromi. Herodes penguasa fobia pada saat itu tentang kedudukan. Ketika dia bersinah, Herodes datang dan berkata, kamu berdosa karena kamu bersinah. Bukan hanya itu, ahli Taurat orang Farisi, orang Israel. Yohanes Pembaptis berkata, kamu adalah keturunan ular beludak. Dia berbicara tentang kebenaran. Tujuannya supaya mereka sadar dengan dosa mereka dan mereka bisa kembali kepada Tuhan. Ini menjadi target kita. Tapi ingat baik-baik, Alkitab berkata, firman itu seperti pedang yang bermata dua. Kamu tembak sana, tapi bisa juga tembak kembali kepada kita. Maka seringkali saya katakan begini. Saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang kebenaran, tapi hidup kita tidak tinggal dalam kebenaran, maka hidup kita sedang menjadi batu sandungan bagi kebenaran yang kita saksikan. Saya ulangi lagi. Kalau kita bicara kebenaran, tetapi kita tidak menghidupi kebenaran, maka kehidupan kita yang tidak menghidupi kebenaran menjadi batu sandungan bagi kebenaran yang kita saksikan. Maka bagaimana supaya orang lain bisa percaya melalui kesaksian hidup kita? Yaitu perkataan kita yang kita sampaikan adalah kebenaran. Tapi hidup kita pun adalah hidup yang menghidupi kebenaran itu sendiri. Sehingga di sana orang melihat sesuatu yang sungguh harmonis antara perkataan kita dan juga antara setiap sikap hidup kita. Maka setiap orang yang kita sentuh, mereka boleh melihat kemuliaan Kristus, terang Kristus dalam kehidupan kita. Dan di sana akhirnya mereka menjadi percaya. Ingat baik-baik, itu menjadi target. Maka tidak sulit bagi Yohanes ketika Yesus muncul, kemudian Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Setelah itu kalau saudara lihat ayat selanjutnya, dia menyuruh murid-muridnya untuk ikut Tuhan. Murid-murid ikut Tuhan Yesus, bukan untuk dirinya. Dan saya katakan, ini tantangan besar bagi seorang hamba Tuhan. Ketika dia sudah mengumpulkan banyak orang, kemudian akhirnya dia mempersilahkan orang itu untuk mengikuti orang lain. Itu bukan sesuatu yang gampang, bukan? Maka ada istilah curi domba. Padahal pertanyaannya, apakah pendeta itu punya domba? Ya, yang digembalakan itu kan sebenarnya milik Kristus, betul? Kalau saudara dan saya tidak bisa menggembalakan dengan baik dan akhirnya mereka pergi ke tempat yang lain, itu bukan salah orang lain, tapi salah kita sendiri, betul? Maka yang seharusnya kita tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri kita sendiri. Itu menjadi sebuah introspeksi. Sejauh mana kita kasih makan akan domba-domba itu sendiri. Kebenaran disampaikan. Hidup kita menjadi contoh dan teladan buat mereka. Bukan hanya dari firman, tapi kehidupan kita menjadi contoh dan teladan. Maka setiap orang yang kita sentuh, mereka melihat terang dan kebenaran Kristus itu ada dalam hidup kita.
Bukan berarti saya katakan kita perfect, bukan. Kita semua berjuang. Tetapi orang melihat perjuangan untuk kita bisa terus hidup dalam kebenaran dan hidup dalam terang. Itu menjadi sebuah kesaksian. Maka kita memahami kenapa Eropa itu mulai kekristenannya berkurang. Kenapa Amerika sekarang yang mengakui ateis lebih banyak. Oleh karena kekristenan tidak pernah memberikan satu power kehidupan yang bisa menjadi contoh pada saat itu. Orang sudah memandang kekristenan adalah sesuatu yang sudah lewat. Sesuatu yang sudah kuno. Maka ada istilah post-Christian era. Sesuatu yang menyedihkan yang harus menjadi sebuah pelajaran buat Kristen adalah ketika saudara melihat Borobudur. Candi besar yang ada di Magelang. Tapi yang mengelilingi candi itu bukan orang yang beragama yang sesuai dengan candi itu. Itu pos yang sudah lewat. Maukah saudara hidup dalam satu pos yang disebut post-Christian era? Yang dimana dulu kekristenan di sana. Tetapi setelah itu sudah tidak. Jangan kita mengulangi kejatuhan 7 jemaat. Yang dikatakan oleh Wahyu. Dan itu ada di Turki sana. Di sana. Semua puing-puing gereja-gereja mula-mula. Itu menjadi hancur. Dan salah satu hamba Tuhan itu pendeta Dr. Petrus Roland Octavianus. Pernah ke sana. Tur ke sana. Kemudian ada seorang guide yang dengan fasihnya menjelaskan tentang lahirnya 7 gereja itu. Tentang pelayanan-pelayanan Paulus yang begitu hebat. Menjelaskan secara detail. Sampai kepada kehancuran gereja-gereja itu. Sampai tidak ada satu batu pun yang ada di atas batu yang lain. Untuk menunjukkan bahwa pernah ada gereja di sana. Hanyalah puing-puing yang ada di sana. Dan akhirnya pendeta Dr. Roland Octavianus mengajak guide ini. Kalau boleh kau datang ke Batu Malang, Batu Jawa Timur. Untuk boleh bersaksi tentang keberadaan 7 gereja ini. Dengan begitu rinci. Dengan tersenyum dan dia tertawa berkata, aku bukan orang Kristen. Aku beragama yang lain. Hanya pekerjaan maka saya harus mengetahui akan hal ini. Dan dia katakan, sekarang ini bukan zaman Kristen lagi di sini. Tapi sudah berubah zamannya. Saya tidak rindu G3 se-Jepang. Di mana dia akan berhenti pada satu masa. Dan dikatakan, dulu G3 pernah ada di sini loh. Di Kitahama ini pernah ada G3 Osaka loh. Saudara mau mendengar itu? Pak Alvin yang sudah ketua berapa tahun mau mendengar itu? Saya menggembalakan di sini sudah mau masuk 5 tahun. Maukah saya mendengar itu? Saya tidak mau mendengar itu. Tapi saya merindukan supaya ini terus berlanjut. Dan akhirnya gereja ini menjadi besar. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kebenaran, kesaksian dan berdiri teguh. Untuk menjangkau setiap orang. Itu harus menjadi kerinduan kita. Itu kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati Yohanes. Dan itulah kerinduan Tuhan dan Yohanes yang Tuhan taruh di dalam jemaat, di dalam gereja. Dan itu pun harus menjadi tujuan kita. Ketika kita ada dimanapun Tuhan taruh kita. Itu harus menjadi tujuan kita. Semua orang yang kita temui, kita merindukan supaya mereka mengenal Tuhan. Mereka percaya pada Tuhan. Minimal mereka tahu tentang firman Tuhan. Karena kita tidak tahu siapa yang akan diselamatkan. Tetapi tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Sehingga di sana Roh Kudus bekerja melalui firman yang kita beritakan. Sehingga di sana iman yang menyelamatkan itu tumbuh. Dan akhirnya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Tanpa saudara dan saya, Injil tidak akan pernah bisa diberitakan. Maka kita diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga dan selamat. Tetapi selanjutnya adalah kita menjadi saksi Tuhan. Dimanapun engkau berada. Taruh satu prinsip. Setiap orang yang bertemu dengan saya. Setiap orang yang menyentuh saya. Dia harus mendengarkan firman Tuhan. Dan sampai pada titik di mana dia percaya. Ketika para perawat kau menyentuh seorang pasien. Taruh dalam pikiran orang ini harus kenal Tuhan. Orang ini minimal harus mendengar Tuhan. Tentang nama Tuhan. Kalau engkau belum melakukan itu. Engkau belum sadar dengan identitasmu. Ketika engkau ada di kantor. Taruh dalam pikiran. Engkau ada di sana bukan hanya yen. Tapi engkau ada di sana karena Yesus. Maka orang yang ada di sekitarmu, minimal mereka tahu tentang siapa itu Yesus. Itu adalah tanggung jawab kita. Kalau ada dalam studi, dalam pergaulanmu, itu harus ada dalam kehidupan kita. Karena itu target kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.